Halo, selamat datang di channel YouTube DNA Kreatif. Kali ini kami akan melanjutkan dari cerita pertama. Bagi kalian yang ingin menonton video ini, kami sarankan untuk menonton terlebih dahulu video part pertama, karena ini adalah lanjutan dari kisah tersebut. Oke, kita simak sama-sama, nikmati perjalanan dari kisah ini. Siapkan kopi dan cemilan, atau ambil posisi yang nyaman untuk menemani penghantar tidurmu. Cerita ini adalah lanjutan dan pengembangan cerita, dengan latar modern yang lebih mendalam. Waktu berlalu, kini desa itu dikenal sebagai Desa Larangjati yang sakral, asri, dan tetap memegang teguh tradisi leluhur. Penduduk desa yang setia menjaga adat istiadat percaya bahwa kedamaian desa adalah hasil dari sumpah nenek moyang mereka, yaitu Sugito dan Inayah, yang dulu mengorbankan banyak hal demi melindungi desa dari ancaman iblis. Suatu ketika di tahun 2020, keluarga Pak Ruslan tiba di desa. Kehadiran mereka disambut hangat. Tetapi ada bisik-bisik di antara warga bahwa kedatangan mereka mungkin membawa perubahan besar. Pak Ruslan membawa istrinya, Maria, dan anak mereka, Raka. Mereka memutuskan tinggal sementara di rumah leluhur karena keterpurukan ekonomi setelah bangkrut di kota. Pak Ruslan memiliki garis keturunan dari keluarga Sugito dan Inayah. Pak Sambudi, kepala desa, memperingatkan keluarga Ruslan tentang norma dan pantangan desa. Sebagai orang baru di desa tersebut, salah satu yang paling ditekankan adalah untuk tidak menyentuh jimat tua yang disimpan di rumah leluhur mereka. Kehidupan awal mereka di desa berjalan normal. Namun Raka yang berusia 15 tahun merasa bosan. Ia mulai menjelajahi desa dan mendengar cerita tentang kakek buyutnya, Sugito. Ia merasa bangga, tetapi juga penasaran dengan sejarah keluarganya. Suatu malam, saat hujan deras, suara gemuruh aneh terdengar dari dalam gudang rumah. Raka yang merasa terganggu memutuskan untuk memeriksanya. Di dalam gudang itu, ia menemukan sebuah kotak kecil yang usang. Saat ia membukanya, ia menemukan secarik kain tua dengan tulisan kuno dan sebuah jimat kecil berwarna merah darah. Ketika ia menyentuh jimat itu, angin dingin menyapu ruangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Meski takut, Raka tidak memberitahu orang tuanya. Malam berikutnya, Maria mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita muda dengan wajah pucat yang terus memanggil nama Rinayah. Maria tidak tahu siapa Rinayah, tetapi mimpi itu terasa begitu nyata.
Pak Ruslan mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya kepada Pak Sambudi, yang akhirnya mengungkapkan rahasia besar. Jika jimat itu terusik, roh iblis itu bisa bangkit kembali, kata Pak Sambudi dengan nada khawatir. Kejadian semakin aneh. Maria mulai melihat bayangan wanita yang menyerupai Rinayah di sekitar rumah. Pak Ruslan mendengar suara-suara dari hutan di belakang desa. Raka, yang merasa bersalah, akhirnya mengaku telah menemukan jimat di gudang. Ketika keluarga itu berkumpul untuk membahas masalah ini, suara keras mengguncang rumah. Dan pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Kejadian itu membuat kaget semua orang di seisi ruangan. Pak Sambudi memperingatkan bahwa roh Rinayah mungkin tidak tenang karena masa lalunya yang tragis. Namun, lebih mengejutkan lagi, Maria mengungkapkan fakta bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan wanita yang mirip Rinayah jauh sebelum datang ke desa. Dalam mimpinya, Rinayah meminta Maria untuk membawa darah keturunan Sugito kembali ke tempatnya. Pak Ruslan akhirnya memahami kebenaran mengerikan. Iblis yang pernah dikalahkan Sugito tidak sepenuhnya dikalahkan. Ia terperangkap di segel jimat. Tetapi roh Rinayah menjadi bagian dari pengorbanan itu. Dengan kedatangan keluarga mereka, keseimbangan terganggu, dan iblis itu ingin menyelesaikan apa yang dulu dimulai. Pak Ruslan, Maria, dan Raka memutuskan untuk mengembalikan jimat ke tempat asalnya di Gunung Keramat. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan dari makhluk gaib yang mencoba menghalangi mereka. Dalam perjalanan, Maria menyadari bahwa ia memiliki hubungan spiritual dengan Rinayah. Mungkin sebagai medium untuk menyampaikan pesan dari masa lalu. Di puncak Gunung Keramat, mereka bertemu dengan roh Sugito yang memberikan mereka petunjuk terakhir. Hanya dengan menyatukan keberanian, cinta, dan pengorbanan, kalian bisa mengakhiri kutukan ini selamanya. Ketika mereka mencoba mengembalikan jimat ke segelnya, iblis itu muncul dalam wujud penuh. Lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia membeberkan kenyataan yang mengejutkan. Ia tidak hanya menginginkan jimat, tetapi juga darah keturunan Sugito
untuk melepaskan diri sepenuhnya. Dalam momen krusial, Maria menawarkan dirinya sebagai tumbal. Tetapi Raka dengan keberanian luar biasa melindungi ibunya. Di saat genting, roh Rinayah muncul untuk melawan iblis. Membalaskan dendam atas kematiannya yang tidak adil. Dengan bantuan Rinayah, keluarga Pak Ruslan berhasil mengunci kembali segel. Tetapi dengan harga besar, Maria kehilangan ingatannya tentang kejadian itu. Ketika keluarga itu kembali ke desa, mereka menemukan kedamaian kembali. Namun, mereka tahu bahwa desa ini akan selalu menyimpan rahasia kelam yang tidak boleh dilupakan. Pak Ruslan memutuskan untuk tinggal di desa, menjaga tradisi dan melindungi warisan keluarganya.